Ya udah kita cerita ya sisi lainnya, bener cerita sisi lainnya. Ya, sisi lain pengacara itu ya. Pengacara. Ini udah nggak ngomong tentang teori apa enggak. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, berapa kali kita tuh ngalami. Aku pernah, ini beneran, aku pernah. Saksinya ya orang sekantor. Waktu itu sidang perdata. Hampir semua tim, full tim ya waktu itu ya. Nah, pas sidang, ya, tiba-tiba aku itu merasa gak bisa membaca dan melihat wajah orang. Nggak tahu aku orang satu persatu, nggak tahu. Tulisanku sendiri nggak bisa baca. Aku muntah-muntah, keluarnya itu aku muntah-muntah berapa kali. Terus akhirnya kan balik ke Paciran, Lamongan gitu kan. Ke kantor. Kantor ya kan. Nah itu aku mulai Hamil. emang ngidam. Kacau ini. Muntah-muntah kok. Kayak macam sakit gitu lah, kayak macam masuk angin. Terus mulai membaik pelan-pelan. Akhirnya melahirkan. Terus kan sempat dicek darah ya kan, cek darah. Loh, semuanya tuh bagus. Aku tuh bagus semuanya. Gula darah segala macam bagus. Tadinya aku pikir ada semacam mungkin vertigo apa-apa. Tiba-tiba kok bisa nggak kelihatan wajah orang, ya kan? Nah, kayak gitu. Bos. Tiba-tiba panasnya mendadak tinggi. Nggak ada sebabnya. Pokoknya tiba-tiba lah ya, tiba-tiba tinggi. Macam nggak pun. Aku nggak nakut-nakutin, nggak. Jadi resiko seorang lawyer itu sisi lainnya ya. Sisi lainnya itu kadang-kadang kita tuh nggak bisa bangun. Itu risikonya. Masih sudah bisa bangun nih. Ya karena tidur kita terlalu pulas. Itu sisi-sisi yang kalau mau dikaitkan dengan dunia lain ya silahkan. Kalau enggak juga silahkan. Yang jelas dunia lawyer itu. Tapi saya yakin teman-teman pasti ada pengalaman seperti itu. Oh iya, pasti ada yang didatangi lawyer. gini juga. Kalau ada pidana, ada kasus pidana. Kata-kata bebas itu kan apa rekonstruksi ulang. Ya kan rekonstruksi ulang, pembunuhan. Datang itu. Iya datang. Tak cerita nih ya. Ya cerita. Ini horor ini. Aku mau merokok dulu. Beneran? Jadi waktu itu perkara pembunuhan, kebetulan kantor kita mengerjakan perkara pembunuhan itu ada 4 sampai 5 perkara pembunuhan. Tapi saya cerita salah satunya ya. Jadi waktu itu rekonstruksi ulang. Saya masih nyimpen sepertinya fotonya. Nanti kalau itu tak tunjukkan. Di situ rekonstruksi itu ada salah satu foto waktu itu waktu itu yang adegan rekonstruksinya si pelaku ini membenturkan korban ke lantai membenturkan dengan keras sampai pecah, akhirnya meninggal. Nah meninggal itu di situ si pelaku meninggalnya kan jam 10 malam kan. Si korban. Bukan si pelaku maksudnya, si pelaku ini Meninggal. Bukan Melakukan ya, itunya. melakukan pembunuhan itu jam 10 malam. Si pelaku ini nungguin korban sampai jam 8 pagi dalam satu kamar. Bayangkan. Terjadi pembunuhannya seperti itu. Kita kembali ke rekonstruksi ya. Setelah rekonstruksi itu ada salah satu foto yang benar-benar putih semua. Jadi seolah-olah ada datang sesuatu. Putihnya itu semuanya kayak asap gitu. Salah satu foto itu saja. Terus saya kembali ke kantor. Ke kantor itu rasanya sudah tidak nyaman. Karena kebetulan di area kamar mandi itu kayak ribut gitu, tapi ada salah satu suara perempuan itu yang minta tolong. Gini, saya praktekkan ya. Sak rokok. Jangan serius. Gue sih gini kok. Dari batu gua keselak. Kesedak gua. Iya, serius. Waktu itu minta tolong. Bang, tolong dong.
Nggak. Tolong. Nggak pernah dihantui bos ini sebenarnya. Cuman kan kita bilang apa ya, itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kata orang kan. Ya sudahlah. Nggak, mungkin teman-teman yang mengerjakan pembunuhan mungkin juga Ya, pernah kan? ngalamin. Nah, Pernah. kalau sesama lawyer pasti punya lah pengalaman macam ini. Pasti punya. Saya lanjutkan ya ceritanya. Iya. Minta tolong itu sampai beberapa kali. Saya hitung kok. Tolong gitu, 1, tolong 2, itu sampai 5 kali. Terus kemudian saya keluar dari kantor, akhirnya saya pulang ke rumah, maksudnya bukan balik ke rekonstruksi, tidak pulang ke rumah. Kebetulan di lantai 2 itu jam berapa? Jam 12:30 malam. Ada yang teriak itu menjeritnya kayak dualem gitu. Suara-suara dari dalam gitu ya. Iya, suara perempuan. Penuh apa ya, jiwa raga gitulah teriakan seperti itu. Juara raga dan jasmani gitu kan. Tapi suaranya itu keras, menjeritnya itu keras terus kemudian lagi dengan suara yang sama, nada yang sama, nadanya itu Di minor lah ya. Iya. Ya macam-macam Metallica ketika lagi menjerit gitu kan. Sebetulnya. Terus kemudian 3 kali minta tolong. Ya, yang ketiga itu tolong gitu, tapi ditambahi Dong. Enggak. benar. Jangan bantu gitu. Jadi ada kalimat jangan bantu. Jangan bantu si pelaku itu maksudnya. Tidak tahu, yang penting tolong bantu. jangan bantu. Itu yang ketiga. Terus kemudian saya tidur. Tidur itu tadi cuma 2 jam. Tapi di situ seolah-olah yang tadi ada suara di lantai atas itu seolah-olah datang menghampiri saya. Ya saya tahu persis wajahnya karena kebetulan kan korban kan ada foto-fotonya. Jadi dia nyampaikan kalau saya tidak boleh membantu si pelaku. Udah itu saja, itu pesannya. Tidak tahu maksudnya apa, tidak tahu. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Bukan 3 kali berturut-turut ya, tapi sampai 3 kali. Jangan bantu, gitu terus. Tapi ada tapinya. Kita kan mengerjakan perkara pembunuhan ini 5. Kita benar-benar tidak dibayar dan saya tidak mau. Saya tidak mau dibayar. Jadi ada pernah beberapa ini ada yang mau bayar karena takutnya tidak dibela tidak dibela secara Sungguh-sungguh lah ya. Iya. Secara profesional. Iya, tidak dibela secara profesional lah. Maksudnya itu ndak ya kayak gitulah. Jadi asal-asalan gitu ndak. Kita total. Kita benar-benar total. Waktu itu perkara pembunuhan semuanya kita total dan ya bukan apa-apa ya, tapi hasilnya antara tuntutan dengan putusan itu selisihnya 2 tahun. Mesti turun. Katakan tuntutan dituntut 8, putusannya pasti 6. Pasti 6. Dan benar-benar kita nggak mau dibayar. Karena saya waktu itu berpikirnya seperti ini. Pak, seumpama Bapak bayar ke kita, sedangkan Bapak di sini dihukumnya itu bukan 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun, bukan cuma 1 tahun saya yakin. Tapi paling tidak di atas 5 tahun kan. Nah, di saat 5 tahun itu otomatis si klien ini otomatis kan belum bisa diterima masyarakat. Jadi kan dia otomatis cari pekerjaan dengan baik, belum pekerjaan bisa kan punya penghasilan yang layak, iya, kebutuhan hidupnya. Jadi kasihan. Jadi pertimbangan kemanusiaan lah ya. Kemanusiaan. Itu masih nggak mau dibayar tuh karena pertimbangan kemanusiaan. Tapi alhamdulillah semua rezeki kan datang dari Allah. Setelah mengerjakan pembunuhan pasti saya mendapatkan perkara besar. Dan lawyer fee-nya juga besar. Itu tadi ada acara tolong, ngeri juga gitu loh. Nah ini sisi lain. Ini mau ditafsirkan sebagai apa? Kita sih
ya monggo kerso ya silahkan ya, mau ini irasional apa tahayul atau apa entahlah, tapi fenomena itu ada gitu loh. Kita bukannya kita terus menganggap itu begini-begini, kita nggak tahu, kita nggak ngerti apa itu, kita nggak ngerti, kita mengalami tapi kita nggak ngerti apa itu, kayak gitulah. Ini cerita yang apa itu, yang mana? Ya maksudnya kayak itu tadi, Yang tolong iya, tolong kita ya. Bukan. Jadi mungkin sisi menariknya teman-teman itu bukan tolong gini ya aku dari, tapi yang menariknya ada perkara besar dengan lawyer fee yang besar. Sebenarnya kalau aku bilang sih bukan karena soal itu tolongnya sih. Jadi gini, ketika kita mengerjakan sesuatu Dengan ikhlas, ada rasa kemanusiaan di situ, ya kan. kita minta tolong. Adalah apa istilahnya? Adalah semacam karma baik ya, atau pukulan pahala. balik lah. Ada seolah Feedback. itu ada rezeki di kemudian hari karena hal baik yang telah kita lakukan. Iya. Itu juga memang ada terjadi fenomena. Terus kalau kita disuruh menjelaskan apa itu, kenapa bisa gini, ya nggak tahu. Itulah yang terjadi. Ya itu rencana dari Itulah yang yang terjadi. atas lah. Ya Allah lah yang paling tahu tentang apa semua itu kan, karena pasti Allah lah yang punya kuasa untuk melakukan apapun, dan Dia yang paling tahu. Dan alhamdulillah perkara dari bukan perkara pembunuhan ya, perkara pembunuhan kita seperti itu, terus kemudian ada perkara yang lawyer fee-nya besar, perkaranya besar, dan menang semua. Itu pengalaman. Jadi kita mengerjakan 5 perkara pembunuhan, kita juga dapat 5 perkara perdata ini. Fee-nya besar, hasilnya besar, perkaranya besar, dan alhamdulillah menang. Ya dari situlah. Jadi kesimpulannya adalah Hidup ini misteri. enggak. Dan Kalau Allah benar-benar tempat niat, kita bersandar. Jadi Kalau oleh benar- Inggris kita kalau benar-benar kita niat bantu, Ikhlas. niat bantu dengan ikhlas. Caranya membantu bagaimana? Kita membela itu maksudnya kita membela haknya, bukan kita membela perbuatannya. Enggak, kita nggak membenarkan membela perbuatannya, haknya. enggak. Kita hanya memperjuangkan hak-hak dia. Sebagai Itu aja. terdakwa. Dan kita nggak meminta pungutan sebagai bayaran lah ya atas jasa, enggak. Jadi mungkin teman-teman ada pelajaran di sini lah. Boleh ditiru, boleh juga ditiru lagi, dan boleh juga sangat ditiru sekali. Intinya ada kalanya segala sesuatu tidak bisa dihitung dengan uang. Ya, itulah Ada kehidupan. kalanya. Karena ya itulah kehidupan, benar kata Bibas, itu kehidupan misteri. Dan jangan pernah takut bahwa nanti kalau aku nggak dibayar aku nggak ada. Enggak. Insya Allah ada aja, Ada. ada aja rezeki itu, ada aja. Saran kita, jadilah benar. Apa Siapapun kita, ya jadilah kita itu orang yang benar gitu loh. Jangan pakai tipu-tipu muslihat dan sebagainya, janganlah. Jangan jadi orang yang salah begitu kan. Tambah gelajar, tambah semakin malam semakin ngawur. Orang baik juga ada rezekinya, tenang aja, jangan takut. Orang baik juga ada rezekinya. Jangan takut, nah, misalnya aku nggak gini, aku nggak dapat uang dong. Enggak, tetap baik, ada rezekinya. tambah baik, tambah banyak rezekinya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga kita semua banyak rezekinya. Amin. Dan Ya Rabbal selalu Alamin. baik, ya sebisa mungkin berusaha untuk menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.